Hai semuanya, sebelumnya Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Madisinta Susanti. Saya dari kelas 11 IPS 2 dengan nomor absen 25. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai dampak sosial informatika pada bidang yang pertama ada pertanian, yang kedua ada kesehatan, dan yang ketiga ada pendidikan. Nah, sebelum lanjut nih, saya mau jelaskan apa sih itu iptek. Nah, secara garis besar, iptek itu merupakan kemajuan teknologi yang terjadi di dunia seperti sekarang ini, atau lebih jelasnya di era milenial generasi kita seperti sekarang ini. Iptek ini membawa banyak sekali dampak positif dan dampak negatif yang akan terjadi pada penggunanya. Yang pertama ini saya akan bahas mengenai dampak positif iptek pada bidang pertanian. Mau tahu nggak teman-teman? Nah, dampak positif iptek pada bidang pertanian itu yang pertama, munculnya teknologi-teknologi untuk membantu pekerjaan para petani seperti adanya traktor, mungkin mesin penyiram tanaman dari udara, atau pula apa ya lagi ya, yang mesin untuk memanen padi, itu yang baru-baru yang disebabkan oleh kemunculan iptek atau dampak positif dari iptek. Yang kedua, adanya aplikasi untuk jual beli hasil perkebunan, seperti halnya ada contoh-contohnya pada aplikasi, saya kurang tahu ya materinya. Terus ada pula gini, munculnya banyak-banyak bibit unggul gitu. Bibit-bibit unggul seperti pertanian cabai-cabai itu dia bisa dikembangkan menggunakan teknologi seperti sekarang ini. Itu membawa banyak sekali keuntungan bagi para petani. Dan selain positif, ada negatifnya ini. Untuk negatif iptek pada bidang pertanian itu yang pertama, munculnya pupuk-pupuk kimia. Penggunaan pupuk kimia itu sangat berbahaya karena diciptakan oleh adanya teknologi seperti sekarang ini. Yang kedua, hilangnya generasi petani. Petani mungkin beberapa tahun ke depan itu akan hilang karena akan tergantikan oleh adanya mesin-mesin terbaru atau terobosan terbaru teknologi yang dibuat oleh orang-orang pintar atau para ahli ilmuwan tentang teknologi seperti itu. Kemudian apa ya lagi? Dampak negatifnya gini, petani menjadi ketergantungan. Dia tidak mau bekerja lagi karena telah adanya iptek atau teknologi yang membantunya. Itu sangat membuat petani sangat tergeser nantinya. Petani hanya dipandang sebelah mata karena telah adanya teknologi yang akan membantu pekerjaan petani, seperti itu. Baik, untuk itu kita lanjut ya ke materi yang kedua mengenai dampak sosial informatika pada bidang apa yang tadi? Oke, benar sekali, pada bidang pendidikan. Pada bidang kesehatan. Baik, untuk pada bidang kesehatan ini dia juga membawa dampak positif, dia juga membawa dampak negatif. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai dampak positifnya dulu ya deh. Untuk dampak positif iptek pada bidang kesehatan itu yang pertama, terciptanya teknologi juga. Seperti alat USG bayi, kita bisa mengetahui keadaan bayi dalam perut dengan menggunakan teknologi. Kemudian yang kedua, data dari suatu rumah sakit itu bisa tersusun rapi atau valid dengan menggunakan adanya teknologi komputer. File-filenya itu bisa disimpan dengan rapi pada sebuah komputer. Dan waktu tunggu pasien juga semakin singkat ya. Mungkin mereka bisa memesan nomor antrian lewat aplikasi. Misalnya nih, halo dokter, saya mau memesan antrian nomor gini, besok saya akan datang. Itu akan diproses secara cepat. Nantinya waktu tunggu pasien akan semakin efisien atau semakin sedikit. Dan itu pula banyak sekali membawa dampak positif bagi para penggunanya. Dan lagi satu nih yang saya lupa tadi, terciptanya aplikasi untuk mengontrol kesehatan atau cek kesehatan pada aplikasi. Yang pertama itu ada aplikasi yang gini, Halodoc. Halodoc itu kita bisa bertanya pada dokter melalui online, lewat online atau lewat daring. Seperti sekarang ini bahasnya daring seperti itu. Kita bisa menggunakan itu untuk menanyakan apa sih keluhan kita yang kita alami saat ini, seperti itu. Itu merupakan dampak positif dari adanya iptek pada bidang kesehatan. Yang kedua, saya lanjut ke dampak negatifnya nih. Untuk dampak negatifnya ini sangat membawa banyak sekali dampak negatif ya kalau kita cermati bersama-sama. Yang pertama, dampak negatifnya itu
kerusakan mata. Kita bisa, karena keseringan menonton smartphone nih, teknologi yang terbaru, mata kita akan bisa menjadi rusak atau minus. Dan yang kedua ada pula seperti ini, menyebabkan penyakit kanker. Dia ada serangannya mungkin ya dari pengaruh mata, itu bisa mengaruhi kanker, penyakit kanker yang akan timbul. Dan apalagi ya, menjadi kecanduan. Kecanduan ini sangat susah untuk dihilangkan teman-teman. Jadi dia akan semakin kecanduan, menyebabkan penyakit, dan itu sungguh sangat sulit untuk diatasi. Jadi kita sebagai para pengguna iptek ini mohon untuk berhati-hati, karena mohon untuk memilah-milah mana yang sebaiknya digunakan, mana yang tidak sebaiknya digunakan. Dan lagi satu, adanya berita hoax yang tersebar. Itu berita hoax tentang COVID-19 dulunya sering viral karena dia ada oknum-oknum jahat yang membuat sebuah berita yang akan menggegerkan Indonesia saat itu, pernah saat itu terjadi. Dan itu pula dampak negatif dari adanya iptek pada bidang kesehatan. Itu sangat membawa banyak sekali dampak negatif. Ada sisi positifnya, pasti ada sisi negatifnya. Kemudian yang terakhir nih, saya akan membahas pengaruh iptek pada bidang pendidikan. Nah, pada bidang pendidikan ini seperti saya ya, seorang pelajar merasakan banyak sekali dampak positif yang terjadi dan banyak juga dampak negatif yang terjadi. Yang pertama, dampak positifnya, saya bisa mengetahui berbagai informasi di luar sana ya, di dunia lain mungkin dengan cepat dengan menggunakan internet. Itu pula yang sangat membantu saya untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di luar sana hanya dengan melihat pada smartphone smartphone saya. Kemudian yang kedua itu seperti ini, kita bisa mengerjakan tugas dengan cepat dengan menggunakan internet. Dengan adanya internet, kita untuk membuat tugas itu kita bisa terbantu dengan cepat. Oleh karena itu, tugas akan bisa selesai dengan waktu yang sangat singkat. Kemudian kita bisa melakukan pelajaran jarak jauh melalui aplikasi Zoom. Kita bisa tatap mata dengan guru, tapi kita lewat daring atau lewat dalam jaringan ini, lewat HP seperti ini. Itu juga bisa membantu kita dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, selain dampak positif yang akan timbul pada iptek ini pada bidang pendidikan, ada pula dampak negatifnya nih teman-teman. Dampak negatif yang pertama itu bisa kayak gini, teman-teman kan banyak yang pengguna smartphone nih. Misalnya dia punya game, dia akan lebih sering untuk memainkan gamenya daripada mengerjakan tugasnya. Kayak seperti halnya game di nomor 1-kan dan tugas itu di nomor 2-kan. Itu sudah termasuk dampak negatif pada iptek pada bidang pendidikan. Kemudian yang kedua, gini, tugas-tugas itu kan udah dikasih nih, terus ditunda terus, akhirnya gurunya kan jadi marah nih. Kemudian yang kedua ada pula seperti ini, kayak gimana ya, guru tidak diperlukan lagi seperti itu. Kayak rasanya siswa sudah hanya menggunakan HP saja, tidak diperlukan guru. Itu sangat tidak baik, itu sungguh tidak diperlukan, karena saat ini tuh mungkin menjadi dampak negatif dari adanya iptek pada bidang pendidikan teman-teman. Dan juga ada dampak iptek yang lainnya, yaitu penggunaan kuota. Penggunaan kuota ini sangat berpengaruh pada penggunaan gadget seperti sekarang ini. Semakin lama kita menggunakan gadget, maka semakin banyak kuota yang akan dihabiskan. Oleh karena itu, ini merupakan dampak negatif dari adanya iptek pada bidang pendidikan. Kuota untuk yang lain-lain halnya ini. Misalnya kita disuruh mencari tugas, kita mencari hal yang lain. Itu kan makan kuota yang banyak. Seperti itu contoh dari penerapan iptek atau pengaruh iptek, pengaruh negatifnya nih, lebih jelasnya pada bidang pendidikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga informasinya bermanfaat, dan jika ada salah kata dalam pengucapan tadi, mohon dimaafkan ya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Bye bye.